Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan sedikit menjelaskan tentang horizontal dan vertical system integration. Oke, dengan saya Adi Nur Muhammad Irfan Ghazali. Nama aku Indira Auresia Prameswari. Dan saya Arif Tribudianto. Industri 4.0 adalah revolusi industri yang fokus pada otomatisasi, pertukaran data, dan teknologi digital canggih. Salah satu elemen kuncinya adalah integrasi sistem. Oke, untuk definisinya, integrasi horizontal merupakan penyatuan berbagai proses atau sistem pada tingkat yang sama dalam rantai pasokan, seringkali melibatkan kolaborasi antar perusahaan yang bergerak di bidang yang sama atau serupa untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Sedangkan integrasi vertikal menghubungkan berbagai tahap dalam rantai nilai mulai dari produksi hingga distribusi dalam satu organisasi, menciptakan konektivitas antara sistem di tingkat manajemen, operasional, dan produksi. Oke, untuk integrasi horizontal. Integrasi horizontal adalah dalam konteks industri 4.0 berarti menghubungkan dan menyatukan seluruh entitas dalam rantai nilai yang beroperasi pada tingkat yang sama, baik secara internal maupun eksternal. Karakteristiknya, yang pertama, kolaborasi antar berbagai sistem dan perusahaan. Untuk yang kedua, aliran informasi real time melalui platform bersama. Untuk yang ketiga, pemanfaatan IoT untuk menghubungkan rantai pakan pasok global. Yang terakhir, menghilangkan silo informasi untuk efisiensi yang lebih baik. Oke, untuk contohnya perusahaan A dan perusahaan B. Yang keduanya memasok bahan ke perusahaan C. Berbagi data inventaris secara real time untuk mengoptimalkan pasokan dan mengurangi pemborosan. Oke, untuk integrasi vertikal. Integrasi vertikal mengacu pada penyatuan antara tingkat operasional dan strategis di dalam perusahaan untuk memastikan aliran data yang lancar dari lantai produksi hingga ke manajemen puncak. Karakteristiknya, menghubungkan sistem fisik di lantai produksi dengan sistem IT dan manajemen. Yang kedua, pemantauan proses produksi secara real time. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan data langsung dari mesin dan sensor IoT. Oke, untuk contohnya, data produksi dari mesin langsung diakses oleh tim manajemen yang menggunakan informasi ini untuk merencanakan strategi bisnis yang lebih baik dan efisien. Selanjutnya, manfaat integrasi horizontal dan vertikal yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, efisiensi operasional, yaitu proses yang lebih cepat dan otomatis dengan sedikit keterlambatan. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik, yaitu dengan data real time keputusan lebih cepat dan tepat. Yang ketiga, pengurangan biaya, yaitu mengurangi duplikasi dan efisiensi operasional. Yang keempat, kolaborasi yang ditingkatkan, yaitu baik dalam organisasi maupun antar organisasi. Selanjutnya ada tantangan dalam implementasi. Ini juga bisa dibagi menjadi 4 bagian, yaitu biaya awal yang tinggi, yaitu penerapan teknologi baru yang memerlukan investasi besar di awal. Yang kedua, kompleksitas teknologi, yaitu integrasi berbagai sistem memerlukan keahlian dan koordinasi tingkat tinggi. Yang ketiga, keamanan cyber. Keamanan ini lebih banyak koneksi, berarti lebih banyak resiko terhadap ancaman keamanan digital. Yang keempat, adaptasi SDM, yaitu karyawan perlu dilatih untuk bekerja dengan teknologi baru dan menghadapi perubahan dalam cara operasional. Nah, berikut contohnya, yaitu ada 3. Yang pertama, Tesla menggunakan integrasi vertikal dalam mengontrol setiap aspek dari manufaktur kendaraan listrik hingga distribusi langsung ke konsumen. Yang kedua ada Siemens, yaitu dengan platform Minsphere, Siemens menghubungkan sistem industri dan menggunakan data besar untuk mengoptimalkan proses manufaktur. Yang ketiga ada Amazon, yaitu menggunakan integrasi horizontal untuk menghubungkan mitra logistik dan produsen secara real time untuk efisiensi dalam pengiriman dan pengelolaan stok. Nah, kesimpulannya yaitu integrasi horizontal dan vertikal adalah inti dari transformasi industri 4.0. Kedua jenis integrasi ini memainkan
memainkan peran penting dalam menciptakan sistem yang lebih terhubung, efisien, dan responsif yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan daya saing industri. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum.